Itu versi dalam bahasa Inggris berbunyi demikian. And they said to one another, were not our hearts burning in us while he was talking to us on the way, making clear to us the holy writings? Dari kalimat-kalimat bahasa Inggris tadi, saudara, mungkin saudara mendengar ada kata burning in us. Dari kata-kata ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema burning for Christ. Di dalam teks itu diceritakan kepada kita bahwa dua murid yang ke Emmaus, salah satu namanya adalah Kleopas, ketika firman Tuhan disampaikan, penjelasan dari Tuhan Yesus disampaikan kepada mereka, dikatakan di dalam ayat 32, hati mereka berkobar-kobar. Bahasa Inggrisnya, our hearts burning in us. Semacam dibakar, tetapi jangan pikir bakar yang dimaksud menghanguskan. Ini mengacu kepada gairah yang suci, semangat yang menggelora ketika mendengar Sang Kudus yang datang menjelaskan kepada mereka tentang arti kitab suci mengenai kedatangan Mesias yang harus mati, menderita, kemudian mati, lalu bangkit daripada kematian. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan ini, mereka berkobar-kobar. Itu teks yang kita baca. Saudara, kata itu istilah lainnya adalah membara, meluap-luap. Maka kalau saya katakan burning for Christ, itu artinya bergairah untuk Tuhan. Berkobar-kobar untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi hidup ini menjadi bergairah, menyala-nyala, mempunyai api semangat untuk mempermuliakan Allah. Untuk mempermuliakan Kristus yang sudah mati di kayu salib. Itu yang saya maksudkan secara singkat dari tema kita, burning for Christ. Saudara, seberapa besar gairah suci kita untuk Kristus Tuhan kita yang mati? Ini cukuplah menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Karena saudara yang tahu sendiri bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan. Tetapi kendati demikian, marilah kita memahami, mengerti apa maksud Tuhan burning for Christ, bergairah, menyala-nyala untuk Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan datang kepada dua murid ke Emmaus pada hari yang sama tentunya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan menampakkan diri kepada 11 murid yang lain. Kemudian juga di hari yang sama, Tuhan datang menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya yang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Itu jaraknya kurang lebih 11 km. Kenapa harus hari Minggu mereka jalan? Karena hari Jumat adalah hari penyaliban dan kematian Tuhan. Mereka berkumpul di Yerusalem. Lalu hari Sabtu itu adalah hari perhentian bagi orang Yahudi. Tidak boleh jalan sejauh lebih dari 1,1 kilometer. Ya, 1,1 kilometer. Mereka tidak boleh berjalan sejauh itu. Atau dengan ukuran hasta, 2.000 hasta. Mereka tidak boleh jauh. Sedangkan jarak Yerusalem sampai ke Emmaus 11 kilometer. Itu sebab dalam konteks ini mereka berjalan. Dan dalam perjalanan itu, Yesus tiba-tiba datang dan bergabung dengan kedua orang ini. Mereka bergabung. Tuhan Yesus bergabung dengan kedua orang ini. Dan saudara, waktu mereka bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, Tuhan bertanya, ada apa? Mengapa? Apa yang kamu percakapkan? Lalu, ini menjadi sesuatu yang aneh bagi dua orang murid ini. Sehingga kemudian mereka bertanya, engkaukah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi? Saudara, 3 hari lalu, hari ini perjumpaan mereka, 3 hari lalu, ada peristiwa yang viral. Tentu di kala itu ini viral. Kalau hari ini kan gampang pakai sosmed. Tapi waktu itu, walaupun tidak ada sosmed, Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan Samaria dan sekitarnya, digemparkan oleh satu peristiwa. Tentu peristiwa yang viral ini disebabkan oleh sosok yang viral juga. Tuhan Yesus waktu itu adalah sosok yang fenomenal, sosok yang viral. Kemana Tuhan pergi, pasti banyak yang ikut. Entah karena ingin diajar, mendengarkan khotbah daripada Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, atau ingin dikenyangkan perutnya, ingin dipuaskan jasmaninya. Dengan berbagai motivasi, banyak orang mengikuti Tuhan. Di mana saja Tuhan pergi, selalu banyak orang. Sehingga sampai-sampai Tuhan Yesus kesulitan untuk mencari tempat istirahat malam hari. Itu karena sosok ini adalah sosok yang viral di waktu itu. Ada ribuan orang yang sering bahkan selalu mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja loh. Berarti ada perempuan, ada anak-anak. Tuhan Yesus pernah memberi makan 4.000 orang. Itu pun laki-laki saja. Tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Berarti banyak yang ikut. Ribuan. Sekali khotbah berapa yang hadir?
Tentu dengan motivasi yang lain, motivasi yang berbagai macam di dalamnya. Tetapi poin yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan tema kita, peristiwa yang terjadi 3 hari lalu disebabkan oleh sosok yang memang luar biasa waktu itu. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang ini, mereka merasa aneh, sekaligus dongkol juga, dan merasa kok kamu tidak tahu peristiwa yang terjadi 3 hari lalu ya? Itu sosok Tuhan Yesus disalibkan, mati, kemudian dikuburkan. Mana kau tak tahu? Sekarang kau tanya ke kami. Saya pakai bahasa bebas lah, supaya sudah bisa paham, kita bisa memahami jalan ceritanya. Seperti itu. Sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk masuk mengajar mereka. Bukan karena Tuhan tidak tahu ya. Ini sama ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu ada di mana Adam. Tetapi di situ ada panggilan penuh kasih. Ada percakapan yang penuh mesra. Sama ini maksud saya begitu demikian Tuhan menyatakan kepada kedua orang ini. Dari situ, saudara kita bisa memahami, kedua orang ini tidak tahu siapa yang sedang bicara dengan mereka. Karena tiba-tiba saja waktu mereka bicara, datanglah Tuhan Yesus untuk bercakap-cakap, gabung dengan mereka. Jadi poin dari situ, mereka tidak tahu siapa yang bicara. Awalnya ya, awalnya. Nah itu dibuktikan dari ayat yang ke-16 dari pasal yang sama. Dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini saya coba untuk lihat dari teks yang asli. Saudara, sekali lagi, Alkitab yang kita pegang itu terjemahan. Istimewa terjemahan 74. Ada yang sudah edisi kedua sekarang. Tetapi terjemahan itu berdasarkan teks asli. Jadi kalau ada yang bilang kitab kita adalah kitab palsu, itu omong kosong belaka. Karena untuk mengatakan yang palsu harus ada perbandingan dengan yang asli. Kalau kita tanya mana buktinya, mana bukti bahwa yang kita pegang ini adalah palsu? Buktinya itu terjemahan ada di mana-mana. Ya, itu salah kaprah. Yang kita pegang adalah terjemahan, tapi ada teks aslinya. Sekarang saya baca kepada saudara, supaya saudara setidaknya dengarlah. Supaya kita tidak kalah juga dengan teks asli. Kita punya teks aslinya. Dan saya bacakan ayat 16 dari Lukas 24. Bunyinya demikian di dalam teks yang asli itu. Original teks itu. Dikatakan, Hoi de auton moi auton ekrotonto. Tome epignonai auton. Ada 2 kata yang saya ingin gali di dalam kalimat itu. Yang pertama kata ekratonto dan epiknonai. Ekratonto ini adalah bentuk pasif sekaligus bentuk lampau dari kata menghalangi. Kalau saya katakan ini bentuk pasif, maka terjemahannya adalah dihalangi atau ditahan. Jadi kalau saya terjemahkan literal dari ayat ini, bunyinya mata mereka, tetapi mata mereka waktu itu ditahan atau dihalangi sehingga mereka tidak mengenal dia. Kurang lebih terjemahannya begitu. Tadi di dalam TB dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Secara literal dikatakan mata mereka dihalangi. Siapa yang halangi? Tentu pribadi yang bicara dengan mereka. Tentu kuasa Allah yang menyatakan itu kepada mereka. Ada 3 poin yang kita akan belajar dari ayat ini. Mengapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus saat Tuhan bincang-bincang dengan mereka? Yang pertama, karena memang Allah menahan pengenalan itu untuk sementara. Jadi Allah tidak langsung memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus tidak langsung memperkenalkan dirinya supaya Tuhan bisa menjelaskan kepada mereka akan arti kitab suci. Dan itu kita perhatikan memang demikian adanya. Jadi poin yang pertama, mengapa demikian? Karena Tuhan ingin menjelaskan supaya mereka mengerti kitab suci. Yang pertama. Yang kedua, ini yang juga penting untuk saya dan saudara. Supaya mereka percaya melalui firman, bukan melalui penampakan-penampakan fisik. Saudara kalau lihat hantu, barulah saudara percaya ada hantu? Kan tidak mungkin. Kita tahu ada kuasa gelap, ada makhluk halus, ada dunia rohani, dan juga ada dunia yang lahiriah, yang jasmani seperti kita ini. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman, mungkin saja ada yang mengalami bisa berjumpa dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Tetapi bukan karena kita tidak berjumpa dengan mereka lalu kita pikir mereka tidak ada. Nah, poin saya bukan di situ, berkaitan dengan ini, mengapa Tuhan mempertahankan atau istilahnya menahan pengenalan itu dari mereka untuk sementara waktu, supaya mereka belajar, supaya mereka percaya kepada Allah, bukan dari mata melihat. Bukan. Tetapi mereka harus belajar percaya melalui firman yang dijelaskan. Firman yang diberitakan. Thomas, pada hari ke-8 pasca kebangkitan Tuhan, didatangi oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang, rabalah aku, cucukkanlah jarimu di sini. Dan percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi. Kita tidak boleh menjadi Thomas masa kini.
Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita sudah melihat Dia sejak dini, bukan karena kita sudah melihat Dia dengan kasat mata, tetapi karena kita sudah mendengarkan firman-Nya. Firman itulah yang membawa kita ada di tempat ini. Firman itulah yang sedang disampaikan kepada kita. Firman inilah yang harus kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi oleh karena firman kita percaya, dan oleh Roh Kudus memeteraikan itu, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Itu tujuan Allah menahan untuk sementara Dia tidak dikenal oleh mereka. Yang kedua, memang harus diakui, pasca kebangkitan Tuhan, kualitas tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh sebelum bangkit. Jadi, tubuh kita sekarang ini berbeda kualitasnya dengan tubuh yang kita akan kenakan saat Tuhan datang kembali. Kalau tubuh yang sekarang ini, kita harus makan. Kita butuh makan. Kalau saudara tidak makan, mudah-mudahan bisa tahan sampai 1 minggu. Artinya kita harus makan, kita butuh istirahat. Di dalam tubuh ini banyak sekali pergumulan, banyak sekali kelemahan. Kita bisa bergumul dengan tubuh kita ini, melalui tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini. Kita terbatas hari ini. Bahkan tubuh ini masih dikungkung oleh dosa dan kuasa dosa. Tetapi pasca ini, setelah Tuhan datang kembali yang kedua kali, semua ini akan kita hilang daripadanya. Kita tidak mengalami lapar lagi. Di sorga nanti kita tidak butuh makan minum seperti di dunia ini. Karena sorga bukan bicara makan minum, tapi bicara kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan selain itu. Kebenaran, keadilan, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang kita akan miliki di sorga kelak. Di sorga kita tidak pikir lagi harus kawin dengan siapa, harus nikah dengan siapa, oh saya masih lajang, saya harus mencari pasangan. Tidak ada di sorganya Tuhan. Kalau sorga versi yang lain silakanlah. Tapi sorga yang Tuhan janji kepada kita akan hidup sama seperti malaikat. Dan ini langsung keluar dari mulut Tuhan. Di sorga tidak ada pesta seks. Di sorga tidak ada kawin-mawin. Di sorga yang ada hanyalah sukacita, kebenaran, damai oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan kemuliaan ilahi. Tidak dipenuhi dengan maksiat dan daging hawa nafsu. Tidak ada lagi. Dan di sana pun kita tidak akan sedih lagi. Air mata dari mata ini akan dihapus, Tuhan bilang. Duka cita akan disirnakan oleh Tuhan. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang fana. Kita akan hidup selama-lamanya, bersuka cita selama-lamanya dengan Tuhan kita. Itu sorga yang Tuhan janjikan. Sekali lagi, itu sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Bolehlah silakan ada versi yang lain. Saudara, jadi dari situ kita memahami bahwa kualitas tubuh kebangkitan memang berbeda. Tetapi jangan berpikir, karena saya katakan kualitas tubuh berbeda, lalu wajahnya berubah. Waktu masih hidup, mukanya seperti ini. Lalu nanti setelah bangkit mukanya kayak Pak Yohanes. Tidak, muka tetap seperti ini. Tetap seperti ini adanya. Tapi kualitasnya yang beda. Tidak mungkin hidup pertama muka Pak Yohanes, hidup yang kedua muka saudara Yohanes. Tidak mungkin. Bukan itu yang dimaksudkan oleh kitab suci. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas tubuh kebangkitan itu berbeda. Itu yang membuat mereka sulit untuk mengenal secara langsung. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa dikenali. Karena kita perhatikan di bagian lain, Tuhan dikenali oleh murid-muridnya. Bahkan Tuhan dikenali oleh Maria Magdalena. Dan yang lain juga demikian. Poinnya di situ. Lalu yang ketiga, alasan mereka tidak segera mengenal Tuhan Yesus. Karena sebenarnya kedua orang ini layaknya sama dengan murid-murid yang lain. Tidak siap dan tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, mereka tidak siap sekaligus tidak percaya bahwa Tuhan yang mati 3 hari lalu sudah bangkit. Ini menjadi persoalan. Mereka tetap ada dikungkung oleh duka. Mereka tetap ada di dalam kesedihan, kehilangan harapan, dan digumuli, dipenuhi dengan kekecewaan. Itu menjadi persoalan. Jadi saudara hati-hati. Kalau kita kehilangan harapan, bisa jadi kita tidak melihat dengan jernih kehendak Tuhan di dalam hidup. Waktu kita sedih, bisa jadi perasaan kita yang akan menguasai kita. Yang harusnya tidak seperti itu. Tapi oleh karena kesedihan ini, pada akhirnya pikiran terlalu sana-sini, perasaannya terlalu bengkak sana-sini. Pada akhirnya yang tidak semestinya, itulah yang kita akan alami. Hati-hati, kesedihan dan hilang harapan, serta kekecewaan, itu bisa mengaburkan akan janji Tuhan, mengaburkan akan kehendak Tuhan, bahkan mengaburkan akal sehat dan hikmat bijaksana yang kita punya. Dan kalau sudah seperti ini, biasanya keputusannya akan banyak keliru, banyak salahnya. Coba saudara berefleksi, pikirkan saat ada dalam duka cita, saat hilang harapan, saya harap tidak sampai hilang total, karena saudara ada di sini. Saat ada dalam kesedihan, duka yang dalam, nah saudara coba perhatikan di titik-titik itu.
sulit untuk mengambil keputusan secara logik, secara akal sehat, secara bijaksana. Biasanya keputusan-keputusannya kacau balau. Nah, itu yang saya maksudkan, hati-hati dengan itu. Kita belajar dari Kleopas dan murid-murid yang lain. Oleh karena ketidaksiapan itu yang disebabkan oleh kesedihan, putus harapan, dan perasaan bercampur aduk, pada akhirnya mereka sulit untuk mengenali Yesus dengan sesegera mungkin. Tapi Tuhan menyatakannya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih kepada muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Kristus bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati. Kalau kita andalkan mata jasmani, kita semua tidak mungkin percaya. Karena kita semua tidak pernah ketemu Yesus face to face. Mata dengan mata tidak pernah. Muka ketemu muka, siapa yang pernah? Kalau ada yang mengatakan, oh saya ketemu Yesus mukanya seperti ini, hati-hati. Saya tidak menghakimi yang ketemu, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti, oh saya ketemu Yesus, kebetulan ada gambar di situ, mukanya seperti itu. Saya bilang kepada saudara, semua gambar Tuhan Yesus yang ada hari ini, bukan Tuhan Yesus yang asli. Itu hanyalah aktor yang bermain peran menjadi Tuhan Yesus, tapi bukan Tuhan Yesus yang asli. Jadi kalau ada yang mengatakan ketemu Tuhan Yesus mukanya seperti ini, saudara melihat bingung nanti. Tapi pasti satu saat kita akan ketemu muka dengan Tuhan kita. Itu janjinya kok pada kita. Tetapi untuk sampai pada muka ketemu muka, kita harus kenal dia mulai dari sini. Mulai dari dunia yang kita pijak ini. Dan kenal dia bukan dengan mata jasmani, tapi mata rohani. Kenal dia dengan mata iman. Kenal dia secara spiritual. Kita harus kenal dia dengan demikian caranya. Dan kalau hati kita dipakai untuk mengenal dia, maka hati yang demikian akan dibakar untuk mempermuliakan Tuhan. Akan digairahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan saya sampaikan 3 hal bagaimana kita harus mempermuliakan Tuhan. Yang pertama, haus akan firman-Nya. Saudara, waktu firman disampaikan, dikhotbahkan dari depan, saudara harus perhatikan baik-baik, fokus, dengarkan, nikmati kebenarannya. Jangan dibalik. Waktu firman disampaikan, kita juga sibuk dengan yang lain. Waktu firman disampaikan, kita ngangguk-ngangguk. Tapi ngangguk-ngangguknya ternyata bukan karena paham, tapi karena ngantuk. Lalu dia mulai ngangguk-ngangguk di tempat duduk. Bukan. Apalagi sambil tutup mata. Supaya seolah-olah sedang menghayati. Tetapi sebenarnya tidur itu. Jangan. Kita datang di sini untuk dengar firman Tuhan. Mari kita nikmati firman-Nya. Kita dengarkan, fokuskan. Apa pesan Tuhan untuk saya? Apa yang saya harus bawa pulang untuk saya taati? Berkat apa yang saya dapat hari ini? Supaya dengannya saya bisa meniti langkah seminggu ke depan. Minggu depan datang lagi, diisi lagi. Terus demikian, maka saudara akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini poin dari kebenaran Tuhan bagi kita, saudara. Haus akan firman-Nya. Orang yang haus, dia akan mencari di mana firman itu ada. Orang yang haus, dia akan cari di mana ada persekutuan. Orang yang haus, dia akan cari di mana kebenaran itu disampaikan dengan jujur. Dan mereka akan menikmatinya. Orang begini akan menikmati firman. Setelah menikmati, dia akan pulang melakukannya. Dan waktu dia pulang, bukan hanya dia haus di gereja saja. Dia juga di rumah haus untuk taat. Haus untuk mendengar. Haus untuk menggali. Haus untuk mempelajari. Haus merefleksikan kebenaran Tuhan. Itu haus akan firman. Orang yang haus firman, dia terus diisi. Waktu dia terus diisi, dia pikir dia tidak punya apa. Tapi hidupnya akan terus mencerminkan bahwa dia memang berkualitas. Dia menaati kebenaran Tuhan. Itu haus. Itu haus. Waktu firman Tuhan bilang, saudara bertobatlah, dia bertobat. Waktu firman Tuhan bilang, kau harus meninggalkan hidupmu yang lama, dia tinggalkan. Ini arti haus dari sisi yang lain. Tentu buahnya nanti adalah ketaatan. Tapi poin pertama yang kita harus punya supaya kita digairahkan, hauslah akan firman. Dengan demikian kita akan mencari di mana firman itu ada, di situ kita ada. Di situ kita ada. Di situ kita menikmatinya. Lalu yang kedua, gairah dalam ketaatan. Selain kita haus akan firman, ada gairah untuk taat kepadanya. Gairah ini adalah gairah yang suci, yang tulus ikhlas, akan tetap setia apapun yang terjadi. Kita tidak perlu syarat, saya mau taat jikalau Tuhan menolong. Kita tetap taat, saya tetap taat dalam segala kondisi. Ini yang disebut sebagai unconditional obedience. Ketaatan tanpa syarat. Kita tidak hitung-hitung sama Tuhan untuk taat. Kita taat karena Tuhan sudah tidak hitung-hitung sama kita. Dan yang Tuhan kasih itu melebihi yang dunia kasih. Yang dunia kasih kita bisa capai. Tapi yang Tuhan kasih saya dan saudara tidak mungkin bisa capai. Itu bedanya. Jadi yang dikasih oleh Tuhan begitu bernilai. Sampai-sampai siapapun di dunia ini tidak mungkin dapat. Kecuali Tuhan anugerahkan. Tetapi saudara jangan salah paham. Waktu Tuhan kasih bukan karena ini murah. Ini kadang kita salah kaprah. Tuhan kasih karena dia tahu kita tidak mampu untuk gapai. Lalu waktu dia kasih gratis lagi. Kita harus hargai dengan hidup kita. Dengan nyawa kita.
Mana mungkin kita mempermainkan yang begitu besar itu, yang begitu kasih itu. Nah, caranya adalah kita gairah dalam ketaatan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, hati yang mengenal ini yang dibakar oleh Kristus dan untuk Kristus, maka harus ada semangat memberitakan Injil. Injil itu dari kata aslinya evangelion. Kalau diterjemahkan langsung dalam bahasa kita, Kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus sudah mati, lalu kemudian bangkit daripada kematian. Lalu dengan itu kita boleh hidup selama-lamanya. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita lah, maka kita memperoleh persekutuan dengan Allah. dengan itulah kita mendapat surganya Tuhan kita. Kalau demikian, maka marilah kita bagikan. Saudara jangan pikir memberitakan Injil itu harus berkhotbah, harus bulu-bulu. Minimal saya sudah sering katakan, Dari hidup kita. Jaga hidup saudara. Kita ini menyandang nama besar. Nama besar yang kita sandang ini adalah Yesus Tuhan kita. Itu bukan kaleng-kaleng. Nama besar itu bukan nama presiden. Nama besar itu bukan nama pejabat-pejabat. Bukan nama raja. Bukan nama pesohor dunia. Lebih daripada itu. Dia adalah raja di atas segala raja. He is king of kings. The king of kings. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama itu yang ada pada hidup kita. Kalau nama itu yang ada, maka tidak boleh kita mempermainkan. Sama contoh kecilnya saya beritahu saudara. Kita anaknya siapa? Misalkan ya, kalau anak tidak bisa jaga nama baik dari papanya, yang pertama harusnya yang malu itu adalah anak itu sendiri. Tapi yang kedua, yang juga malu adalah papanya. Malu juga dia. Jadi waktu saya dan saudara misalkan hidup tidak sesuai dengan identitas kita, sekali lagi identitas kita Kristen. Kristen itu pertama kali diucap di Antioquia di Syria sana. Pertama kali. Itu artinya pengikut-pengikut Kristus. Itu identitas kita. Kalau identitas kita adalah demikian adanya, tetapi hidup kita tidak seperti itu, yang malu harus saya dan saudara. Pertama-tama. Tapi yang kedua, Tuhan kita juga malu. Itu yang Tuhan bilang, percuma engkau berseru, Tuhan, Tuhan. kami bahkan melakukan mujizat-mujizat, kami melakukan nubuat-nubuat, kami menyembuhkan, kami mengusir setan. Tapi Tuhan enggaklah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Khotbah ini cukup keras. Tapi ini mendidik kita di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya saudara yang dididik. Saya juga terus ditempa. Saudara, hampir tidak pernah. Kalau saya berkhotbah, saya tidak persiapan. Kecuali yang dadakan-dadakan. Itu wujud pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Bukan kepada saudara, tapi kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan panggil di situ. Maka saya tidak boleh main-main. Celakalah saya kalau saya tidak memberikan yang saya bisa lakukan. Dalam pertolongan Tuhan. Celakalah saya kalau saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Dengan jujur. Tuhan dengar. Dia tahu isi hati. Saya harap saudara bisa memaknai itu dalam hidup. Artinya kita melakukan semua ini untuk mempermuliakan Tuhan. Moto saya dalam pelayanan, Soli Deo Gloria. Saya harap saudara demikian. Moto kita Soli Deo Gloria. Itu dikatakan apapun yang kita harus lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukan, kerjakan untuk mempermuliakan Allah. Mempermuliakan Allah. Soli Deo Gloria dari bahasa Latin. Karena itu sama. Itu all the glory for God. Sama, kemuliaan, semua kemuliaan hanya untuk Allah. Itu sama. Itu yang saya maksudkan di dalam khotbah ini. Yang pertama, kita harus haus akan firman-Nya. Yang kedua, bergairahlah dalam ketaatan. Yang ketiga, semangatlah memberitakan kabar baik itu. Sekali lagi, kabar baik itu kematian, kebangkitan dari Tuhan kita yang menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita bagikan kabar yang baik ini. Dan yang seperti ini hanya bisa dimulai dari hati yang mengenal Kristus. Dan hati yang kenal Kristus ini akan digairahkan untuk melakukan kebenaran Tuhan. Ini yang saya maksudkan burning for Christ.